bisa membuat diagram alirnya, ya kan? Dari bahan baku itu masuk apa, kemudian proses pengolahan yang digunakan itu apa, berapa lama durasinya, suhunya, atau mungkin tekanannya, dan sebagainya. Kemudian kalau itu proses pengupasan, katakanlah, berarti nanti jahe itu masuk proses pengupasan, yang keluar itu ada dua. Yang ke bawah adalah jahe kupas, kemudian yang ke samping keluar itu adalah kulit jahenya, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau jahe itu digiling, berarti kemudian jahe kupas, penggilingan, jadilah jahe giling. Kemudian katakanlah ada air masuk, karena kita akan membuat wedang jahe yang diseduh. Jadi nanti airnya itu keluar, masuk dari sisi kiri, air masuk. Nah, kemudian turun lagi menjadi seduhan jahe, seperti itu misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan diagram alir kualitatif. Nah, kenapa masih disebut kualitatif? Karena kita belum memasukkan jumlah jahenya berapa. Kalau misalnya kita sudah memasukkan jahe yang dimasukkan adalah 1 kilo, kemudian menghasilkan jahe kupas 800 gram, kemudian kulitnya yang keluar itu adalah 200 gram. Nah, itu kan ada neraca masanya itu. Ada neraca massa jahe masuk, jahe keluar, jahe kupas keluar, dan juga kulit yang keluar berapa. Nah, kalau sudah ada angkanya seperti itu namanya diagram alir kuantitatif. Nah, pembuatan diagram alir kuantitatif ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan kapasitas produksi yang kita tetapkan di awal kemarin. Nah, tentu Anda ingat bagaimana cara menetapkan kapasitas produksi dari forecasting jumlah konsumsi, kemudian kita mengambil berapa persennya berdasarkan segmentasi pasar dan sebagainya. Nah, itu kemudian angkanya bisa kita gunakan untuk membuat diagram alir kuantitatifnya. Jadi kalau diagram alir seperti yang ada di slide ini adalah diagram alir kualitatif karena dia masih hanya menyebutkan prosesnya apa. Nah, ini diagram alir yang seperti ini bisa dilengkapi dengan angka-angka jumlah massa setiap bahan yang dimasukkan, sehingga kemudian kita akan mendapatkan yang namanya diagram alir kuantitatif. Nah, kalau sudah ada diagram alir kuantitatifnya, kita bisa melihat, katakanlah, dari 100 gram jahe nanti akan mendapatkan berapa liter wedang jahe, seperti itu. Karena tadi air yang dimasukkan tentu juga perlu untuk diberi jumlahnya berapa kan, sehingga kemudian sampai ke bawah itu kita akan ketahuan jumlah dari bahan baku, kemudian bahan setengah jadi sampai bahan jadinya itu akan kelihatan. Nah, itu adalah diagram alir. Nah, nanti diagram alir ini akan bermanfaat untuk banyak hal, termasuk untuk apa? Termasuk untuk membuat timeline proses atau yang disebut dengan Gantt chart. Kemudian untuk membuat layout dan sebagainya. Kenapa? Karena dari diagram alir yang kita buat, kita akan terlihat urutan prosesnya itu seperti apa, sehingga kemudian kita bisa menata jadwal proses dan juga kita bisa menata layout peralatan. Nah, jadi diagram alir ini menjadi fondasi untuk merancang aspek-aspek selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ini saya singgung sekali lagi dan saya korelasikan dengan apa yang akan kita bahas setelah ini. Nah, kira-kira itu pengantarnya.
Nah, nanti silahkan yang ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung open mic, jangan ragu-ragu. Nah, sambil saya siaran radio seperti biasanya. Nah, oke. Kita sekarang akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu Gantt chart. Nah, apa itu Gantt chart? Aduh, mohon maaf, ada iklan lewat itu, iklan popok lewat itu. Anak saya teriak. Nah, apa itu Gantt chart? Gantt chart itu adalah chart yang dia akan menunjukkan timeline proses kita. Nah, kenapa disebut Gantt chart? Karena penemunya adalah Pak Gantt. Jadi Gantt ini nama orang sebenarnya. Nah, kemudian dia membuat metode ini, membuat chart ini, sehingga kemudian chartnya dikenal dengan nama Gantt chart. Kira-kira seperti itu. Nah, secara teori mudah, tetapi secara pelaksanaan nanti akan banyak perlu diskusi, terutama untuk agar sesuai dengan kondisi pabrik yang akan kita rancang. Nah, kenapa? Karena pabrik itu kan, kalau kita mendirikan pabrik dan mendirikan industri, berarti kita orientasinya sudah berorientasi pada profit. Ya kan? Nah, ketika kita berorientasi profit, berarti kita harus minimalkan cost dan juga memaksimalkan income. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam industri yang namanya kita perlu spend waktu untuk proses produksi, tenaga listrik, kemudian tenaga kerja dan sebagainya, itu adalah salah satu atau apa namanya sumber-sumber cost yang harus dibayarkan. Makanya karena waktu, tenaga, dan sebagainya ini adalah cost yang harus diminimalisir, maka durasi proses kita atau siklus produksi kita itu harus seminimal mungkin. Nah, sehingga cost-nya seminimal mungkin juga. Nah, Gantt chart ini nanti dapat bermanfaat untuk memantau dan mengevaluasi apakah siklus produksi kita ini sudah sudah efisien atau belum. Oke. Gantt chart. Gantt chart itu sebenarnya adalah bar chart, yaitu bentuknya bar-bar seperti itu, diagram kayak batang, ya kan? Yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya. Mulainya kapan, selesainya kapan, dan durasinya berapa lama. Nah, kemudian secara teoritis dan memang secara aplikasinya juga, ini Gantt chart ini sangat bermanfaat untuk project management, untuk merencanakan, memantau, mengkomunikasikan status pelaksanaan subkegiatan. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya timeline dasarnya, standarnya, kemudian pada suatu hari terjadi masalah, suatu proses kok tidak sesuai dengan timeline atau jadwalnya, misalnya nih, proses penggorengan itu harusnya sudah dimulai jam 10 pagi. Nah, ini penggorengan kok belum mulai. Berarti mungkin ada masalah, kan gitu. Begitu ketahuan ada masalah, maka kemudian supervisornya bisa segera mengambil tindakan atau bisa mengkomunikasikan ke seluruh pegawainya. Misalnya nih, ini penggorengannya sudah telat ini. Karena sudah telat berarti ke belakang bakal mundur semua. Maka kemudian
kemungkinan nanti Anda sekalian bakal lembur, katakanlah seperti itu. Nah, itu sudah bisa dikomunikasikan sejak awal. Karena apa? Karena prosesnya itu terpantau sejak awal, sebab kita punya Gantt chart yang sudah jelas ini. Atau misalnya, kemarin mungkin Anda ingat, suatu pabrik itu bisa membeli satu alat yang gede tapi kapasitasnya besar, atau lebih kecil tapi punya 2 alat gitu misalnya. Nah, ketika terjadi suatu masalah dan kita pantau di Gantt chart ini proses penggorengan kok belum mulai, ternyata si alat penggorengnya yang ini rusak gitu, vacuum fryer-nya rusak. Nah, ternyata kita punya alat vacuum fryer yang lain, sehingga kemudian supervisor produksi bisa segera menginstruksikan untuk menghidupkan vacuum fryer yang satunya. Nah, hal-hal seperti itu akan mudah terpantau kalau kita sudah punya timeline-nya, ya kan? Nah, seperti kalau Anda kepanitiaan gitu kan ada timeline-nya itu. Kapan Anda bikin proposalnya, kapan proposal itu dimasukkan ke dekanat katakanlah, atau kalau proposal sponsorship Anda cari sponsornya kapan, kemudian Anda mencetak backdrop-nya kapan, pelaksanaannya kapan. Nah, itu kan semuanya ada timeline-nya. Nah, Gantt chart itu juga demikian pada prinsipnya. Tetapi siklusnya di dalam Gantt chart ini, kalau di industri pangan dan hasil pertanian, itu siklusnya 1 hari. Kalau kepanitiaan itu kan mungkin 3 bulan gitu kan, dari mulai persiapan sampai terakhir itu 3 bulan. Karena memang panjang. Atau bangun gedung, proyek bangun gedung nanti timeline-nya atau Gantt chart-nya itu bisa sampai bulanan. Mungkin bangun mungkin pengerukan dulu, kemudian melandaikan tanah berapa hari, kemudian membangun fondasi. Nah, itu mungkin sampai bulanan. Nah, kalau proses produksi, terutama hasil-hasil pertanian, kehutanan, lazimnya itu hanya durasinya pendek, hari. Nah, karena apa? Karena hasil pertanian itu relatif perishable kan ya, dia sangat mudah rusak. Sehingga tidak mungkin kita mengolahnya dalam jangka waktu bulanan. Ya. Maka kemudian mengolahnya itu cepat, nah urusan itu disimpan bisa bulanan itu urusan belakangan. Tapi proses pengolahannya biasanya durasinya pendek seperti itu. Nah, kemudian membuat Gantt chart ini dirancang berdasarkan prioritas waktu yang ditentukan. Nah, maksudnya bagaimana kalau terkait dengan proses pengolahan? Nah, kembali ke diagram alir tadi, kalau kita membuat membuat wedang jahe gitu misalnya, wedang jahe dalam botol. Nah, si jahenya itu kan pasti dikupas dulu, tidak diseduh dulu, baru pengupasan belakangan kan gitu. Karena diagram alirnya dikupas dulu. Dan secara logika memang harus dikupas dulu kan gitu. Nah, maka kemudian karena kita sudah punya diagram alirnya, berarti diagram alir yang bagian atas sesuai urutannya itu yang menjadi prioritas untuk dikerjakan. Jadi urutan di dalam Gantt chart nanti membuatnya itu tentu proses pengolahan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian, dalam membuat Gantt chart, ini secara teori sangat mudah. Secara praktek juga mudah. Yang nanti lebih menantang dan yang perlu kita pikirkan sekali lagi adalah bagaimana mengefisiensikan timeline produksi kita. Karena nanti semakin panjang berarti semakin tidak efisien, ya kan? Maka perlu diperpendek sependek
mungkin supaya lebih efisien. Nah, cara membuat Gantt chart-nya bagaimana? Dasarnya itu gampang. Ini semacam bikin tabel saja kan. Pertama adalah mengidentifikasi tugas. Oke. Nah, di dalam proses pengolahan berarti identifikasi tugasnya itu sudah tertulis di dalam diagram alir. Apa namanya, pokok-pokoknya itu sudah ada di sana. Meskipun nanti diagram alir itu kalau dimasukkan ke Gantt chart ada hal-hal yang perlu dilengkapi. Misalnya nih, tadi di awal ada proses pengupasan, ya kan? Berarti salah satu tugas yang harus dilakukan itu adalah proses pengupasan. Nah, pengupasan ini dimulai jam berapa dan selesai jam berapa, sehingga durasinya berapa lama. Nah, itu kan akan kelihatan. Nah, tetapi tentu saja kalau kita akan melakukan proses pengupasan, kan tidak hanya pengupasan toktil saja, tetapi ada proses sebelumnya dan juga proses sesudahnya yang terkait pengupasan itu. Apa itu misalnya? Menghidupkan mesin pengupasannya atau persiapan alatnya, ya kan? Kemudian waktu untuk loadingnya, kemudian waktu untuk unloading dari alat dan pindah ke alat yang lain, kemudian proses pembersihannya. Nah, itu kan juga nanti bakal perlu dimasukkan. Nah, makanya pertama kita perlu mengidentifikasi tugas berdasarkan diagram alir, proses apa saja yang ada di diagram alir tadi, kemudian nanti di akhir perlu kita lengkapi dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kita identifikasi tugas, list tugasnya apa saja berdasarkan diagram alir, kemudian kita menggambarkan sumbu horizontalnya. Sumbu horizontal itu yang ada di atas itu. Kalau digambar ini nama contohnya hari dan jam. Yang panjang itu harinya, kemudian yang pendek-pendek per kotaknya itu jam. Jadi sumbu horizontal itu menunjukkan waktu yang kita yang kita butuhkan. Jadi dia sumbu X-nya itu dia merepresentasikan waktu. Nah, waktu yang tertulis di sumbu horizontal ini bisa dalam jam, bisa dalam menit, bisa dalam hari, bisa dalam bulan, minggu atau bulan. Tergantung apa? Tergantung proyek kita apa. Nah, tetapi sekali lagi karena kita adalah proyek pengolahan hasil pertanian, yang mana biasanya durasi siklus produksinya itu pendek, maka kemudian biasanya kotaknya itu per jam, atau bahkan bisa per 5 menit atau per 10 menit. Itu juga memungkinkan. Nah, sehingga kemudian Anda sudah punya list tugas ke bawahnya, kemudian ke sampingnya itu durasi waktunya berapa lama, atau bukan berapa lama. Anda punya sumbu horizontal yang mengidentifikasikan satuan waktu. Nanti ketahuannya berapa lama setelah diplotkan. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi tugas dan kita tahu sumbu horizontalnya, kita tuliskan tugasnya termasuk bagian pekerjaannya tadi. Jadi misalnya ada pengupasan, tetapi ternyata ada bagian pekerjaan sebelum dan sesudahnya, persiapan mesinnya, loading bahannya,
kebersihan alat, pembersihan alatnya. Nah, itu kita list juga di situ. Nah, kemudian setelah kita tahu tugasnya yang detail, kemudian kita tahu waktunya tadi, sumbu horizontalnya, kita tinggal mengeplotkan, misalnya menghidupkan mesin itu butuh berapa lama, misalnya 5 menit, maka diplotkan 5 menit. Kemudian loading bahannya berapa lama, 10 menit, maka diplotkan loading bahan 10 menit, ya kan? Kemudian proses pengupasannya berapa lama? Katakanlah proses pengupasannya 1 jam, maka kemudian barnya itu menunjukkan panjangnya 1 jam. Kemudian pembersihan alatnya berapa? 15 menit. Berarti kemudian ada bar 15 menit lanjutannya untuk pembersihan alat, kan gitu. Nah, kalau itu sudah dibuat, kemudian diperiksa kembali. Gampang kan bikin Gantt-chartnya? Jadi tinggal list tugasnya apa, bikin sumbu horizontal, kemudian tinggal diplotkan. Plek, 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 plek. Nah, tetapi ada tetapinya. Dalam membuat Gantt chart ini, apalagi yang terkait dengan proses yang akan Anda lakukan, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu misalnya? Misalnya kita harus mengidentifikasi apakah proses kita itu proses yang sifatnya batch atau sifatnya continuous. Apa itu perbedaannya? Proses yang sifatnya batch itu berarti dia satu proses harus diselesaikan dulu, tetapi kemudian baru bisa dilanjutkan proses yang lain. Misalnya goreng bakwan gitu kan. Jadi kita perlu satu batch goreng bakwan itu selesai dulu. Setelah satu selesai, batch bakwan itu selesai, baru kemudian ditiriskan, kan gitu. Nah, tetapi proses penggorengan itu bisa juga bersifat continuous. Nah, bersifat continuous itu bagaimana? Proses penggorengannya itu sambil jalan, misalnya kita mau menggoreng 1 ton mie untuk membuat Indomie gitu kan. Indomie itu kan digoreng supaya kita dapat kepingan mie kering itu. Nah, kita nggak nunggu 1 ton itu selesai digoreng dulu, baru proses penirisan dimulai, tetapi dia sifatnya continuous. Jadi mie yang sudah dicetak 1 ton tadi, dia akan berjalan melewati konveyor dengan minyak panas. Jadi dia akan tergoreng, begitu dia matang, dia akan langsung naik ke proses penirisan. Nah, itu seterusnya, sehingga ketika proses penggorengannya itu belum selesai semua untuk 1 ton, proses penirisannya ini sudah dimulai, ya kan? Apa implikasinya? Implikasinya tentu saja dalam menggambarkan bar chart-nya, Gantt chart-nya. Kalau misalnya, sebentar saya melipat kertas dulu untuk membuat contoh barnya. Misalnya nih, kalau tadi proses yang sifatnya batch, ya kan? Itu berarti dia satu proses ini selesai, baru kemudian dilanjutkan proses yang lainnya, kan gini. Yang ini proses penggorengannya. Pak Dimas, ya. Dan saya mungkin bisa stop share dulu, Pak.
Oh ya 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 ya. Supaya bisa lihat di yang lebih jelas besarnya. ya. Oke, anggap saja ini kertas ini adalah barnya, bar setiap proses. Nah, kalau misalnya nih proses itu bersifat batch, artinya proses pertama ini selesai dulu, baru kemudian begitu selesai baru proses selanjutnya dimulai. Berarti secara Gantt chart dia akan seperti ini. Tetapi kalau proses Anda itu adalah proses yang continuous, berarti untuk menggoreng 1 ton tadi, misalnya katakanlah sebenarnya 1 jam, tetapi karena continuous berarti tidak harus 1 ton itu selesai digoreng dulu, tetapi bisa langsung ditiriskan. Artinya beberapa gram itu sudah tergoreng, maka proses penirisan bisa dimulai. Berarti kalau ini adalah chart atau bar dari penggorengannya, maka kemudian proses penirisannya bisa dimulai setelahnya. Seperti ini, bertumpuk seperti ini. Nah, apa implikasinya? Implikasinya tentu saja adalah durasi waktu atau siklus waktu dalam keseluruhan proses. Anda bayangkan, tadi ketika bikin diagram alir, itu kan Anda punya banyak proses itu, dari bahan baku sampai terakhir. Anda bayangkan, kalau setiap proses Anda itu adalah batch, artinya satu selesai baru dilanjut proses lain. Satu selesai, lanjut lagi proses lain. Maka secara total, siklus produksi Anda dari bahan baku sampai menjadi produk, itu akan menjadi sangat panjang. Ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya proses Anda itu adalah continuous, dia akan selalu berhimpitan seperti ini. Selalu berhimpitan sehingga secara total dari bahan baku sampai bahan jadi itu siklus produksinya menjadi lebih pendek. Maka kemudian katakanlah sama-sama 1 minggu seperti itu, biasanya kapasitas yang pabriknya bersifat continuous itu akan lebih tinggi dibanding yang bersifat batch. Kenapa? Karena siklusnya sudah berbeda. Dalam 1 minggu si pabrik yang continuous dia bisa membuat produk yang yang banyak karena siklusnya pendek. Tetapi yang sifatnya batch itu dalam seminggu itu mungkin lebih sedikit karena siklus produksinya panjang, kan gitu. Ya, kita ambil contoh ekstrim, yang batch itu misalnya dari awal sampai akhir itu membutuhkan 2 hari. Nah, kalau yang continuous itu membutuhkan 1 hari. Maka dalam sama-sama 6 hari, yang pabrik batch ini hanya memproduksi 3 kali, sedangkan yang continuous itu memproduksinya 6 kali. Kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian lebih produktif. Kaitannya apa? Kaitan dengan si Gantt chart itu tadi. Nah, sekali lagi, mana yang benar, mana yang salah, ini bukan masalah benar dan salah, tetapi hanya masalah efisiensi saja. Dan itu mana yang lebih efisien dan mana yang lebih baik untuk pabrik yang Anda rancang, itu semuanya tergantung dari kondisi pabrik Anda. Kan gitu. Termasuk ketersediaan peralatan, termasuk nanti bagaimana pembagian kerjanya, ketersediaan tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan perancangan. Kita nanti, asal semuanya sudah sinkron, itu berarti sudah oke secara perancangan. Kemudian tinggal permasalahannya adalah efisien atau tidak efisien, begitu saja. Kecuali kalau ada yang tidak sinkron. Nah, itu nanti memang perlu dibenarkan terlebih dahulu. Misalnya Anda merancangnya pabrik continuous, tapi membeli alatnya pabrik yang batch, seperti itu misalnya. Atau alat yang Anda beli tidak memungkinkan digunakan untuk continuous. Nah, itu berarti tidak sinkron antara satu bab dengan bab yang lain, dengan rancangan dan prakteknya. Nah, kalau seperti itu baru kemudian perlu diluruskan, dibenarkan terlebih
dahulu. Nah, itu yang pertama, terkait Gantt. Kemudian yang kedua, terkait Gantt juga, Anda bisa mengidentifikasi proses-proses mana yang dapat dilakukan bersamaan. Kalau ada beberapa proses yang dilakukan bersamaan, maka kemudian Anda membuat Gantt chart-nya kan tinggal ini proses apa, dan dilakukan bersamaan, kan gitu. Misalnya nih, kita mau bikin bakso, yang satu kita menggiling dagingnya dulu, yang satu menggiling bumbunya dulu. Nah, baru kemudian nanti setelah itu bakal dicampur. Nah, menggiling dagingnya itu kan tidak harus menunggu menggiling bumbunya dulu. Maka penggilingan bumbu dan penggilingan daging itu dapat dilakukan bersamaan. Maka kemudian secara Gantt chart bisa bertumpuk seperti ini, sejajar, ya kan? Yang ini adalah penggilingan dagingnya, yang ini penggilingan bumbunya, sesuai dengan list yang Anda buat di sini tadi. Dan ini durasinya berapa, sesuai dengan yang Anda buat waktunya, unit waktu yang Anda buat di kolom horizontalnya. Seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa sekali lagi terkait dengan loading dan unloading alatnya, kemudian sanitasinya, dan sebagainya. Kemudian, satu hal lagi mungkin terkait Gantt chart ini yang dapat saya sampaikan adalah Gantt chart ini dapat kita modifikasi. Dalam artian, misalnya, kita mau membuat tadinya siklus produksi kita setelah kita membuat template Gantt chart dasarnya, standarnya, itu ternyata adalah 16 jam, ya kan? Nah, berarti kalau 16 jam itu kita bakal membutuhkan pegawai kita 2 shift. Nah, karena apa? Karena satu shift pekerja itu lazimnya adalah 8 jam. Maka kemudian kalau siklus produksi kita 16 jam, itu berarti kita membutuhkan 2 shift, kan gitu. Nah, kemudian kita ingin memperpendeknya supaya tidak pakai 2 shift, kita mau 1 shift saja, 8 jam. Misalnya nih. Maka kemudian kita bisa memperpendek siklusnya. Bagaimana caranya? Nah, itu tadi. Yang misalnya tadinya batch, itu bisa kita ganti, kita desain menjadi continuous. Maka dia bisa pendek. Atau kita menambah alat. Ya kan? Karena menambah alat, maka durasi pengolahannya untuk sama-sama mengolah 1 ton, kalau dengan 1 alat, katakanlah dia butuh total waktunya 2 jam. Nah, kalau dengan 2 alat, itu butuh waktunya 1 jam. Ya kan? Nah, sehingga kemudian secara durasi itu makin pendek secara total. Atau tidak membeli alat lagi, tetapi malah mengganti menjadi kapasitas yang lebih besar. Karena ini masih rancangan. Karena masih rancangan, kita wah ini terlalu panjang nih durasinya, maka kemudian saya mau yang lebih pendek. Maka kemudian alatnya, kapasitasnya kita tinggikan supaya durasi waktu prosesnya menjadi lebih pendek. Misalnya. Nah, maka kemudian secara total durasi waktunya menjadi pendek dan siklusnya lebih pendek. Nah, jadi Gantt chart ini siklus produksi ini dapat kita modifikasi dengan memodifikasi alat dan proses. Sekali lagi, mana yang lebih baik tergantung kebutuhan kita. Yang penting sinkron saja antara rancangan dengan satu rancangan di satu bab dengan
bab yang lain, satu aspek dengan aspek yang lain. Nah, ketika di rancangan awal kita sudah punya Gantt chart-nya, maka dengan mudah pula nanti kita akan mengevaluasi dan kalau ingin mengganti, memperpendek atau memperpanjang siklus atau menaikkan kapasitas. Karena seperti contoh tadi, satu proses dia butuh berapa lama, kalau ini mau kita pendekkan atau kita tingkatkan kapasitasnya, maka apa yang kita lakukan dan apa implikasinya nanti akan terlihat dari Gantt chart itu. Sehingga mungkin yang tadinya 16 jam jadi 8 jam, sehingga kemudian secara pekerja yang tadinya kita butuh 2 shift, katakanlah per shift-nya 4 orang, kita perlu, kalau 2 shift berarti 8 orang. Nah, karena kita perpendek siklus, cuma 1 shift, kita cukup 4 orang saja. Maka kemudian mungkin kita harus, katakanlah, meresign yang 4 orang lainnya. Nah, itu kan bagian-bagian dari hal yang bisa dipertimbangkan. Tinggal nanti mana yang lebih efisien. Anda investasi memperpendek siklus, atau kalau memperpendek siklus Anda hemat di biaya tenaga kerja, atau Anda tetap membayari tenaga kerja tetapi Anda tidak perlu investasi untuk memperpendek siklus. Ya kan? Nah, itu semua tinggal Anda bandingkan mana yang lebih efisien, sehingga kemudian itu yang Anda ambil untuk rancangan atau evaluasi di pabrik Anda. Nah, itu kira-kira Gantt chart. Nah, setelah ini materinya adalah layout, kemudian sanitasi dan utilitas. Sebelum ke sana, silahkan jika ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, nanti masing-masing kira-kira saya sampaikan sekitar 20 menitan, karena masih ada layout, sanitasi dan utilitas, sehingga kira-kira jam 11 nanti bisa selesai. Ya, anak-anak ada yang mau ditanyakan ini? Enggak, Bu. Ada, belum ya? Oke. Belum. Oke. Mungkin nanti Pak untuk Gantt chart bisa ada sedikit teorinya nih Pak Anji. Jadi penyusunannya terus kayak apa-apa saja yang harus dimasukkan dalam Gantt chart itu Pak. Jadi kan ini karena memang anak-anak kehutanan ini belum mengenal belum familiar anak THP Pak. Jadi saya nggak tahu apakah sudah ada yang kenal Gantt chart anak-anak. Baru pernah ngerti ini, Bu. Nah, iya. Makanya mereka baru loading, ya, baru loading, Pak. Jadi istilahnya memang sepertinya perancangan pabrik itu baru ada di angkatan sekarang. Angkatan yang kemarin-kemarin, agroindustri itu hanya sebatas membuat proposal. Tapi proposal yang bisa copy paste di Google. Copy paste di jurnal. Sehingga waktu saya mengajar pertama kali menjadi asistennya Bu Irma, kalau pertama kalinya asistennya Bu Mur disuruh bikin buku, tapi saya nggak yakin, makanya saya mencoba minta izin untuk mengajar, tapi jadi asisten dulu. Nah, waktu jadi asisten saya gedek-gedek. Kenapa kok gedek-gedek? Lah ini perencanaan agroindustri kok orang rancang pabrik, ini kan industrinya dari mana begitu kan? Sehingga karena keterbatasan kami yang belum ada background pendidikan perancangan pabrik, maka saya mencari partner Pak. Saya bisa memenuhi puzzle yang kurang gitu. Jadi memang kami akui anak-anak ini sangat minim untuk perancangan pabrik, tapi mata kuliah ini oleh Bu Mur itu digadang-gadang bisa menjadi ikon di Intan. Karena jangan sampai anak-anak pertanian ini nggak paham bagaimana membuat sebuah pabrik yang bagus, yang sesuai, yang ramah lingkungan, yang efisien. Nah, tapi kalau nggak ada rancang pabriknya akan percuma. Jadi makanya di buku bahan ajar kita tahun depan Pak itu wajib
Wajib ada ini. Biar anak-anak baca dulu sebelum kuliah gitu loh maksud saya. Ya. J. Ya mungkin kita nanti pelan-pelan membuat buku ajarnya dan memasukkan hal-hal pentingnya kira-kira seperti itu. Iya, enggak usah tergesa Pak, nyantai. 1 tahun Pak, 1 tahun. 1 tahun gitu. Ya. J, monggo Pak. Di UNS, ya di UNS kami sebenarnya juga tidak punya buku ajar, jadi ada buku-buku yang ada di internet gitu saja, misalnya yang langsung dari bahasa Inggris sih. Kami minta langsung anak-anak baca buku itu gitu. Nah, dosennya sudah baca itu ya gitu. Oh, jadi kalau di dikti dituntut membuat bahan ajar, karena saya waktu Serdos, ini kan saya ikut Serdos gelombang ketiga itu saya dituntut membuat buku bahan ajar, itu berarti sudah tidak dituntut lagi ya Pak oleh dikti? Itu tidak wajib. Tapi kalau ada itu bagus gitu. Tapi itu tidak wajib, sehingga kemudian memang jika yang sempat saja yang membuat bahan ajar. Tapi bagus Pak kalau ada buku bahan ajar, dosennya juga terupgrade, mahasiswanya juga nggak putus materinya toh. Kalau ada dan kalau ada bahan ajar sendiri itu sudah sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan itu seperti apa, sesuai kan gitu. Iya, betul. Kalau misalnya kayak kami mengambil dari buku-buku teks berbahasa Inggris kan kadang-kadang materinya terlalu dalam juga itu bagi kita. Ini basisnya sebenarnya teknik kimia ini, perancangan pabrik ini. Ya, monggo Pak, diteruskan ya Pak J. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ke layout. Layout ini sebenarnya gampang secara materi juga. Di sini saya punya asisten sebenarnya. Jadi kemudian ini saya minta asisten saya yang membuatnya. Tidak ada tulisannya ini kayaknya. Oh iya. Baik, layout ini mungkin yang ada di slide ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama kali yang perlu kita perlu kita perhatikan dalam membuat layout tentu saja adalah urutan prosesnya. Nah, kembali lagi urutan proses itu terlihat dari diagram alir yang tadi kita buat. Karena kita membuat diagram alirnya, maka kita sudah tahu urutan prosesnya, maka itu akan bermanfaat selain untuk gancar, bermanfaat juga untuk membuat layout. Nah, kenapa? Supaya layoutnya juga runtut sesuai dengan urutan proses produksi. Anda bisa bayangkan kalau kemudian satu pabrik itu layoutnya tidak beraturan, urutan prosesnya harusnya adalah A, B, C, D seperti itu. Tetapi Anda membuat layoutnya yang A di sini, yang B di sini, yang C di sini, yang D di sini gitu, nanti bisa silang-silang tuh. Bisa silang-silang, maka apa resikonya? Ketika layout tidak bagus, pertama resikonya adalah karena tadi saling silang seperti itu, memperbesar resiko kecelakaan kerja karena kemudian bisa saling bertabrakan antar pegawai. Yang kalau urut itu lebih enak, kalau karena ini layoutnya tidak bagus, maka terjadi mobilitas pegawainya banyak dan kecelakaan kerjanya menjadi lebih meningkat resikonya. Pegawainya juga capek karena proses produksinya jadi mubeng-munyer tidak karuan. Nah, kalau urut itu kan lebih efisien dan lebih enak. Nah, kemudian yang kedua, kalau di dalam industri makanan, layout yang saling silang tersebut itu memperbesar yang namanya, kalau kita menyebutnya itu adalah kontaminasi silang atau cross contamination. Kenapa? Nah, nanti ketika kita membahas sanitasi, salah satu tujuan sanitasi itu adalah untuk menghilangkan kontaminan. Kenapa perlu dihilangkan? Karena kita berurusan dengan makanan yang masuk ke perut manusia, kan gitu. Dan kontaminan-kontaminan ini
yang beresiko bagi kesehatan konsumen atau manusia. Nah, Anda bisa bayangkan misalnya layoutnya tidak bagus, kemudian karena layout tidak bagus, ada titik pertemuan antara daging mentah dengan daging yang digoreng, katakanlah. Kita katakanlah bikin pabrik dendeng kemasan gitu. Nah, maka apa yang terjadi? Resikonya adalah kontaminan atau mungkin bakteri yang ada di daging mentah nanti bisa mengkontaminasi produk yang sudah jadi. Maka kemudian resikonya kalau itu berkembang biak dan dikonsumsi manusia, si dendeng tadi malah meracuni manusianya. Atau belum meracuni, bisa jadi akan memperpendek umur simpan dari produk kita. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau misalnya produk yang sudah matang, sudah jadi dikemas dan bersih, maka kemudian si produk ini tidak sudah aman dari serangan mikroorganisme, katakanlah. Nah, tetapi kalau terjadi produk yang sudah jadi ini termenceloki, terkontaminasi oleh bakteri yang dari bahan mentah, nah itu kan si bakteri bersemayam tuh di produk yang sudah jadi. Maka meskipun dikemas, si bakteri tetap berkembang biak, maka resikonya umur simpan produk kita lebih pendek dari yang seharusnya. Maka kemudian potensi kerugian juga akan menjadi lebih besar. Nah, apalagi kalau itu sampai dibuka, dikonsumsi, meracuni orang, kemudian diangkat di berita, wah itu nama baik perusahaan kita kan bisa tercoreng. Nah, itu akan bisa berdampak kerugian jangka panjang, kan seperti itu. Kemudian orang nggak percaya lagi, dan sebagainya. Nah, maka kemudian pengaturan layout ini yang pasti harus diurutkan dan menghindari yang namanya kontaminasi silang. Nah, dalam membuat layout yang urut, itu secara bentuk bisa macam-macam. Bisa berbentuk katakanlah semacam garis lurus, dari awal sampai akhir itu dia berbentuk garis seperti itu, urut seperti itu. Atau bisa berbentuk L, katakanlah letter L gitu, huruf L, atau huruf U. Yang penting tetap urut. Tergantung apa? Tergantung dari bangunan dan area luas produksi kita. Jadi bisa lurus, katakanlah kita punya 10 alat. Nah, kemudian ditata kalau dijejer itu kan yang bagus masuk bahan bagus ini keluarnya sebelah sana, katakanlah. Nah, tetapi kalau dijejer seperti itu mungkin kan bakal panjang. Nah, ternyata bangunan kita itu luasannya tidak bisa sepanjang itu. Maka kemudian alternatifnya bisa kita bentuk huruf L atau bentuk huruf U. Yang penting berurutan dan tidak saling silang. Nah, itu prinsip dasarnya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya terkait dengan layout ini sangat erat kaitannya dengan dimensi alat. Jadi misalnya kalau di prodi kami itu di bab sebelumnya ketika tadi kita sudah mempunyai diagram alir proses pengolahan dan kemudian kita sudah punya data kapasitas kapasitas pabrik yang akan kita rancang, terdapat bagian atau bab di laporannya itu adalah mencari peralatan yang digunakan untuk proses tersebut. Mungkin dari Alibaba, mungkin dari apa. Kalau misalnya proses pengukusan menggunakan alat ini, proses penggilingan menggunakan alat ini, dan sebagainya. Nah,
ketika kita mencari alat di pasaran, itu biasanya speknya sudah tertulis secara jelas itu. Speknya itu bisa termasuk kapasitasnya, kemudian daya listrik yang dibutuhkan, kemudian juga dimensi alatnya. Ya kan? Dimensi alat itu dia panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, beratnya berapa, biasanya sudah ada dimensi spesifikasi yang sudah ditulis oleh pabriknya tersebut, pabrik alat. Nah, maka kalau kita sudah punya dimensi alatnya, berarti kemudian begitu kita sudah mengumpulkan peralatan yang kita punyai, dan masing-masing peralatan itu sudah punya dimensi alatnya, kita bisa mengira-ngira berapa minimal luasan pabrik yang harus kita miliki. Dimensinya berapa? Panjang dan lebar pabrik kita ini berapa? Kenapa? Nah, kalau itu terlalu kecil, nanti alatnya tidak masuk ke pabrik kita. Ya kan? Nah, maka kemudian luasan pabrik kita itu minimal disesuaikan dengan dimensi alat yang akan kita beli. Ya, katakanlah kalau misalnya contohnya dapur gitu saja, kalau dapur misalnya rumah saya yang tipe RSSSSSS gitu kan, dapurnya kecil. Nah, itu untuk blender, mixer, oven gitu dengan dimensi segitu, karena dapurnya kecil itu kan nggak cukup loh. Nah, tentu hal seperti itu harus dihindari kalau di dalam pabrik yang profesional, yang benar-benaran pabrik. Maka kemudian dimensi dari ruangan proses pengolahan itu harus mempunyai luasan yang cukup. Nah, tentu saja luasannya tidak sekedar jumlah dari seluruh dimensi alat, tetapi perlu kita perhitungkan juga mobilitas dan jarak antar alat. Karena biasanya alat itu kan ada yang bergerak tuh, ada yang macam-macam. Nah, kalau bergerak itu kalau terkena orang itu akan beresiko pada keselamatan kerja. Makanya kemudian kalau ada peralatan itu biasanya ada jarak minimalnya untuk bisa kita dekati sebagai pengunjung. Kalau misalnya Anda pernah kunjungan ke pabrik yang gede gitu, biasanya ada garis warna kuning tuh yang mengelilingi si alat. Itu adalah garis amannya. Kita jangan masuk ke garis itu supaya tidak beresiko kecelakaan kerja. Ya, kecuali memang pekerja di situ yang memang tugasnya loading unloading, nah itu dia sudah tahu kapan harus masuk, kapan tidak harus masuk kan gitu. Tapi kalau kita pengunjung itu ada garis amannya. Kemudian ada jalannya. Misalnya jalan orangnya atau jalan untuk forklift-nya gitu, kalau misalnya ada forklift itu. Nah, semua itu harus diperhitungkan untuk mengetahui berapa luasan pabrik yang kita perlukan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar dalam membuat layout yang harus dipenuhi. Nah, tergantung dari pabrik apa, tapi tentu saja kalau sebuah pabrik yang terkait dengan produk pangan dan makanan ini sangat rawan kontaminasi, termasuk dia akan dikonsumsi masuk perut manusia, maka kemudian kontaminasi ini harus kita singkirkan jauh-jauh. Makanya di dalam layout pabrik makanan itu jangan sampai di dalamnya ada WC-nya, ya kan? Nanti malah WC-nya itu yang mencemari makanan kita, kan tentu enggak banget kalau kayak gitu. Atau pabrik kita
ruang proses pengolahannya dekat dengan tempat pembuangan sampah. Nah, itu juga harus dihindari. Maka hal-hal yang berpotensi untuk memberikan pencemaran, walaupun itu bagian dari pabrik kita sendiri, perusahaan kita sendiri yang juga keberadaannya kita butuhkan, misalnya WC, kemudian tadi tempat pembuangan sampah, pengolahan air limbah, bengkel. Nah, itu hal-hal seperti itu harus mempunyai jarak dari keseluruhan ruang produksi. Alias semua itu tadi jangan sampai ada di dalam layout ruang produksi kita. Nah, gitu. Kemudian nah, ini contoh layout pabrik secara keseluruhan yang dibuat para mahasiswa kami. Tergantung dari perusahaan yang mereka bikin, perusahaan apa. Office juga mereka bikin, layout ruang produksi mereka juga bikin. Layout ruang penyimpanan juga mereka bikin. Nah, kemudian dalam layout ruang produksi, tentu saja kita perlu menerapkan sistem perbedaan pintu masuk dan pintu keluar bagi bahan. Jadi bahan mentah masuknya lewat mana, itu harus berbeda dengan bahan yang jadi keluarnya lewat mana. Sekali lagi supaya tidak terjadi yang namanya kontaminasi silang. Nah, itu. Kemudian untuk layout, saya kira prinsip-prinsipnya seperti itu. Nanti akan sedikit kita bahas lebih detail di sanitasi ruang produksi. Nanti akan sedikit menyinggung layout lagi. Nah, kalau misalnya perusahaan kita ini adalah perusahaan yang gede, dan kemarin atau tadi juga mungkin saya sampaikan, kita memungkinkan mempunyai 2 peralatan yang mungkin kapasitasnya kecil-kecil dibanding satu peralatan yang kapasitasnya gede, maka mungkin secara layout bisa semacam sejajar. Jadi kalau tadi yang contoh pertama semacam garis lurus itu katakanlah satu line, ya kan? Nah, kalau misalnya kita kapasitasnya mau 2 kali lipat, tetapi kemudian kita membeli mesin peralatannya yang sama persis kapasitasnya, maka kemudian kita bisa membuat line berikutnya atau layout atau ya urutan mesin yang berikutnya. Nah, sehingga kemudian dalam satu ruangan itu kita bisa mempunyai 2 line proses pengolahan atau mungkin 3 line atau mungkin 4 line. Nah, maka kemudian biasanya di pabrik gitu ada tulisan line 1, line 2, line 3 seperti itu. Nah, itu untuk line-line proses pengolahan. Nah, kemudian terkait layout mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah layout dari bahan mentah dan layout gudang. Nah, terkait bahan mentah, tentu perlu untuk memisahkan area satu bahan dengan bahan yang lain. Katakanlah antara misalnya antara gula dengan tepung terigu, maka kemudian tempatnya sendiri-sendiri misalnya. Atau antara sama-sama kita mau bikin jus buah, nanti buah mangga dengan buah belimbing juga dipisahkan tempatnya. Supaya apa? Supaya jika satu ada masalah, itu tidak mengganggu bahan mentah yang lainnya. Kalau misalnya mangganya banyak uletnya dan mereka bercampur atau terlalu dekat, nanti si ulet bisa loncat ke belimbing, katakanlah. Nah, seperti itu. Kemudian dalam layout gudang itu perlu dibuat untuk memudahkan proses yang namanya first in first out.
Nah, apa itu proses first in first out? Bahan yang pertama kali masuk gudang alias bahan yang atau produk yang lebih dulu diproduksi itu bakal keluar gudang lebih dulu dibanding yang lain. Makanya first in, first out. Nah, jangan sampai misalnya gudangnya itu pintunya kecil dan gudangnya memanjang. Yang diproses lebih dahulu taruh belakang, malah susah diambil loh. Nah, maka kemudian prinsip FIFO, first in first out-nya jadi susah dilakukan, maka itu gudang yang tidak baik, ya kan? Nah, makanya di dalam proses pengolahan itu ada kode produksi dan sebagainya yang menunjukkan produk itu diproduksi pada batch yang mana, hari apa, tanggal berapa, sehingga kemudian orang gudang atau supervisor gudang itu mudah mengidentifikasi bahwa yang diproduksi hari ini diletakkan di tempat ini. Maka kemudian itu nanti yang akan diambil duluan, kan gitu. Kalau ada truk dari distributor ngambil barang dari pabrik kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah batch yang ini. Selanjutnya batch yang ini. Nah, itu harus dapat kita pastikan layout gudang itu memudahkan kita mengambil atau menerapkan prinsip first in, first out tadi. Nah, seperti itu. Oke. Oke, baik. Saya kira 20 menit saya menyampaikan hal-hal prinsip tentang layout. Nah, 20 menit selanjutnya saya akan membahas terkait sanitasi dan pengelolaan limbah. Nanti yang saya sampaikan juga prinsip-prinsipnya saja. Kemudian terakhir utilitas juga prinsip-prinsipnya saja. Ini sekitar 20 menit, 20 menit. Nah, BTW nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung diposting atau open mic. Sanitasi dan pengelolaan limbah. Nah, sanitasi ini saya kira dapat dan harus diterapkan di berbagai jenis industri. Sanitasi itu meliputi kebersihan sebenarnya. Nah, kalau di industri pangan, sanitasi ini sangat penting dan mungkin level sanitasinya, level kebersihannya itu lebih tinggi dibandingkan level sanitasi pada industri yang lain. Misalnya spare part motor atau industri kayu gitu, mungkin setiap industri pasti menerapkan sanitasinya, tetapi mungkin levelnya lebih rendah dibanding penerapan sanitasi yang ada di industri pangan. Level sanitasi ini ketika saya mengatakan lebih rendah, tingkat levelnya atau tingkat keketatannya itu bukan berarti yang lebih rendah itu lebih buruk dalam suatu industri. Ya, tentu saja lebih ketat, lebih baik. Tetapi kalau misalnya kita membandingkan antar industri, ketika level keketatannya lebih rendah, asalkan level keketatan itu sudah sesuai dengan persyaratan produk tersebut, itu sudah cukup. Bahkan sama-sama industri pangan, tergantung produknya, level sanitasinya bisa berbeda. Misalnya, industri susu dengan industri daun teh kering. Daun teh kering itu misalnya teh catut, teh tang, teh pendowo, gitu-gitu. Atau teh kalau yang di dekat-dekat sini mungkin Pagilaran yang ada di Jawa Tengah atau di
Sarikemuning di Karanganyar seperti itu. Nah, level sanitasi industri teh seperti itu tingkat keketatannya lebih rendah dibanding industri susu. Karena apa? Karena resiko kontaminasinya juga berbeda. Kalau susu itu kan bahan kaya akan nutrisi itu, makanya mikroorganisme senang banget buat datang. Makanya untuk mencegahnya, level sanitasinya harus level yang tinggi. Nah, kalau teh, karena dia daun teh kering, ya kalau dia lembab, mungkin jamur juga senang untuk tumbuh. Tetapi resikonya tidak sebesar susu tadi. Makanya kemudian sanitasinya bisa lebih rendah levelnya dibanding sanitasi di industri susu. Bahkan nanti bisa saya sampaikan, dalam satu industri susu, tergantung areanya, itu level sanitasinya bisa berbeda. Sehingga sangat wajar apabila level sanitasi di industri yang berbeda, terutama yang non-pangan, yang tidak masuk tubuh manusia, sanitasinya lebih tidak ketat dibanding di industri pangan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bukan masalah baik dan tidak baik, tetapi masalah sudah sesuai persyaratan standar yang berlaku di industri tersebut atau belum, kan gitu. Kalau di industri pangan mungkin Anda mengenal juga ada makanan-makanan yang misalnya nih izin edarnya cukup PIRT, ya kan? Keripik-keripik itu PIRT cukup. Tetapi produk susu itu PIRT nggak boleh, harus sampai Badan POM. Nah, kenapa? Karena tingkat resikonya berbeda. Nah, maka industri yang berbeda, tingkat resikonya berbeda, maka mungkin peraturannya berbeda dan tingkat level sanitasinya juga berbeda. Nah, kalau di industri pangan, sanitasi ini dia merupakan prasyarat dari keamanan pangan. Nanti ada, kalau misalnya ada yang bakal masuk ke industri pangan, karena banyak juga sekarang pangan hasil hutan, kan gitu, Anda akan mengenal yang namanya HACCP, ISO 22000, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah sistem manajemen keamanan pangan untuk menjamin makanan yang kita makan ini aman. Nah, tetapi sebelum menerapkan HACCP, ISO 22000, dan sebagainya, yang pertama perlu kita lakukan adalah memperbaiki sanitasinya dulu. Karena tidak mungkin sistem keamanan pangan itu kita terapkan kalau sanitasi kita itu tidak bagus. Nah, sehingga kemudian sanitasi dan nanti dilengkapi juga dengan Good Manufacturing Practices, GMP, itu merupakan prasyarat dari keamanan pangan itu tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindarkan kita dari pencemaran fisik, kimia, dan mikrobiologis. Fisik itu ya, contohnya kalau kita beli lotek kemudian diklip pakai staples gitu, nah staplesnya itu kalau sampai masuk ke makanan kita kan pencemaran fisik itu namanya, atau ada batunya, kerikilnya, itu pencemaran fisik. Kimia misalnya adalah residu dari pestisida. Kalau mikrobiologis contohnya ya tadi bakteri, jamur, dan sebagainya. Nah, sanitasi juga menjamin bebas dari kerusakan akibat lingkungan. Nah, kenapa lingkungan ini masuk? Karena seringkali kalau di pabrik yang namanya kerusakan produk atau kontaminasi itu malah datang dari lingkungan. Misalnya apa? Misalnya tikus, serangga, dan sebagainya itu datang dari lingkungan. Nah, itu harus kita cegah juga. Ya, makanya kemudian dalam konteks sanitasi
itu setidaknya ada 4 yang perlu kita kerjakan, yaitu sanitasi lingkungan, sanitasi bangunan, kemudian sanitasi mesin dan peralatan, dan juga sanitasi karyawan. Kita singgung satu persatu. Sanitasi lingkungan. Nah, sanitasi lingkungan ini memastikan secara layout agar proses produksi kita itu membebaskan produk kita atau mengurangi resiko kita terkena pencemaran. Sehingga tadi ketika kita membahas layout, salah satu hal yang penting adalah ruang produksi kita itu dijauhkan dari area-area yang berpotensi untuk menghasilkan kontaminasi. Nah, itu. Kemudian pembersihan harus rutin dan sebagainya. Kemudian terkait dengan keberadaan tikus, serangga, dan sebagainya, maka lingkungan tersebut harus dipasangi semacam jebakan tikus dan penghalau-penghalau serangga. Nah, tergantung dari pabrik kita, kadang-kadang sanitasi lingkungan ini kita kerjakan sendiri sebagai bagian dari pabrik kita. Tetapi ada juga pabrik-pabrik yang besar seperti itu, urusan sanitasi lingkungan dikerjakan oleh pihak ketiga. Jadi misalnya kita tinggal membayar, nah nanti pihak ketiga ini yang setiap hari akan ngecek jebakan tikusnya masih oke atau enggak, kemudian perlu dibersihkan atau enggak, dan sebagainya. Nah, ini tergantung. Kemudian sanitasi juga kaitannya dengan penerangan. Penerangan lingkungan sekitar kita. Supaya apa? Supaya proses pembersihannya itu lebih mudah. Nah, selain itu, penerangan juga terkait dengan keamanan pabrik kita. Nah, dulu waktu saya S1, saya lupa apa kemarin saya sempat cerita atau tidak, saya magangnya itu di pabrik teh di Jawa Barat, ya kan? Di Jawa Barat, Kertamanah. Nah, di sana karena pabrik teh itu di tengah perkebunan teh dan kebetulan penerangannya tidak terlalu bagus lingkungannya, maka kalau malam tehnya itu sering kecurian. Teh yang sudah jadi itu diambil oleh pencuri satu bagor gitu. Dan teh satu bagor itu kan relatif enteng ya. Nah, karena penerangannya nggak bagus, kalaupun pencurinya itu ketahuan, si pencuri itu begitu masuk ke kebun teh, dia sudah nggak kekejar lagi. Karena penerangannya jelek. Kan gitu. Jadi satpam udah nggak bisa ngejar lagi tuh kalau udah dia masuk kegelapan. Nah, maka kemudian penerangannya juga harus bagus. Kemudian smoking area itu perlu kita buatkan tempat khusus juga supaya jangan sampai malah asap rokok atau bekas pembakaran rokoknya terbang masuk ke ruang produksi kita, kan seperti itu. Nah, sanitasi bangunan. Sanitasi bangunan ini bisa meliputi banyak hal. Desainnya kalau bisa estetis lebih bagus. Misalnya kalau kita kunjungan ke pabriknya Pocari Sweat di Jawa Timur gitu, pabriknya bagus, tampak depannya itu desainnya bagus dan ada kolam ikannya. Sehingga kemudian ketika kita berkunjung itu menyenangkan gitu. Suasananya tidak suasana pabrik. Jadi suasana perkantoran gitu. Dan indah karena hijau dan ada kolam ikannya dan sebagainya.
Dan seingat saya waktu itu mereka cerita air yang digunakan untuk kolam ikannya itu adalah air limbah mereka yang sudah diolah di IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Sehingga apa? Sehingga itu menunjukkan kalau air limbah mereka yang sudah diolah itu ketika dibuang ke lingkungan itu sudah aman. Nyatanya mereka bisa ngasih bukti misalnya air limbah yang sudah diolah itu dimasukkan ke kolam ikan dan digunakan ikan untuk hidup dan berenang kan gitu. Sehingga mereka bisa menjustifikasi bahwa airnya itu secara baku mutunya sudah tidak ada masalah. Nah, pembersihan harus rutin dan sebagainya. Ventilasi itu penting supaya ada sirkulasi udara. Kemudian juga perlu untuk menghalau hama, tikus, serangga, dan sebagainya. Penerangan juga untuk memudahkan kebersihan dan keamanan, termasuk keamanan dan keselamatan kerjanya. Karena tentu saja kalau gelap itu relatif tidak aman kan, kita nggak tahu ternyata ada mesin bergerak, karena gelap nggak kelihatan. Nah, kemudian estetika dan meminimalisir adanya atau tumbuhnya mikroorganisme. Nah, dalam bangunan produksi, tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa bisa jadi dalam satu proses pengolahan atau satu produk, itu pun level sanitasinya bisa berbeda. Kenapa? Ya, karena kembali lagi ke bagaimana sih bahan setengah jadi tadi beresiko untuk diserang oleh kontaminan. Maka kemudian di pabrik pengolahan itu bisa membagi areanya, level sanitasinya itu menjadi area kritis, area semi kritis, dan area kurang kritis. Ya kan? Area kritis itu adalah area yang level sanitasinya harus pada level yang tinggi. Area semi kritis itu dia cukup tinggi, tetapi tidak setinggi area kritis. Dan yang terakhir, area kurang kritis itu yang level sanitasinya paling rendah dibanding yang lain. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Tentu saja, kalau misalnya dalam satu proses produksi itu kita menerapkan semua tingkat sanitasinya adalah area kritis, artinya level sanitasinya level yang tinggi. Maka apakah itu bagus? Tentu saja sangat bagus. Tetapi kita perlu kembali lagi bahwa pabrik itu, industri itu berorientasi pada profit. Sehingga kita kalau semua area itu dibuat level sanitasi yang tinggi, area yang kritis, maka konsekuensinya biaya untuk pendirian dan operasional sanitasi itu juga akan sangat mahal. Maka biaya investasinya akan sangat tinggi. Nah, pertanyaannya apakah itu efisien atau tidak? Kan gitu. Sehingga dalam sanitasi bangunan ini kita bisa membaginya, yang kritis itu area tertentu saja. Kemudian yang lain mungkin semi kritis. Kemudian bagian paling awal dan bagian akhir itu mungkin kurang kritis. Nah, kenapa bisa kurang kritis? Salah satu faktornya misalnya adalah bahan tersebut masih akan ada proses penghilangan kontaminasinya.
Misalnya nanti diayak, kemudian disterilisasi, dan sebagainya. Makanya kemudian proses penyimpanan bahan bakunya itu bisa dianggap area yang kurang kritis. Kecuali bahan baku Anda memang resiko kontaminasinya sangat tinggi, daging, ikan, nah itu nanti beda cerita lagi. Nah, jadi tergantung apa? Sekali lagi, tergantung dari karakteristik produk kita, kan seperti itu. Nah, area kurang kritis itu bisa juga area yang apa itu namanya, dia karena sudah dikemas, maka kemudian dia sudah aman dari kontaminasi. Maka ketika di gudang, dan di gudang bahan jadi atau gudang produk itu produk sudah di dalam kemasan, maka kemudian area gudang itu level sanitasinya mungkin tidak setinggi area kritis yang lain, kan gitu. Nah, kalau area kritis itu yang bagaimana? Tentu saja area yang paling kritis itu adalah area yang si makanan kita ini sudah bersih, tetapi belum sempat terkemas. Artinya masih ada proses yang dia sudah bersih, tetapi masih ada proses-proses hingga sampai ke pengemasan. Nah, ketika dia sudah bersih dan kemudian kontaminasi harus kita hindari, berarti dari fase dia sudah bersih sampai nanti dikemas, itu kita harus jaga benar-benar itu apa namanya, produknya dari kontaminasi. Makanya level sanitasinya harus level sanitasi yang tertinggi, atau level atau area tersebut adalah area yang kritis. Nah, di tengah-tengahnya itu ada area semi kritis, di mana kemudian itu lebih tinggi dari area kurang kritis, tapi tidak setinggi area kritis. Misalnya itu adalah proses-proses penghilangan apa namanya, kontaminasi. Nah, itu bisa dimasukkan ke area semi kritis. Nah, sekali lagi pabrik kita bisa dikelompokkan seperti ini supaya apa? Supaya lebih efisien dalam hal biaya investasi dan biaya operasional. Kalau semuanya mau kita anggap area kritis dan semuanya pada level sanitasi tertinggi, maka tentu saja itu sangat ideal dan sangat bagus. Tetapi ada resikonya, yaitu mahal di biaya investasi dan juga mahal di biaya operasional. Sebaliknya, kalau semuanya itu di level sanitasinya dianggap area kurang kritis semua, nah resikonya adalah produk kita bisa terkontaminasi dan atau kalau masalah perizinan bisa tidak lolos perizinan. Karena apa? Sanitasinya di bawah standar yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu. Jadi perancangan pabrik itu banyak seninya, teorinya mudah-mudah, tetapi ketika diterapkan kita perlu menelaah lagi apa namanya, sesuai dengan kebutuhan pabrik kita. Nah, kemudian slide selanjutnya, ini contoh aplikasi sanitasi, misalnya nih pemberian tirai plastik di pintu ruang produksi untuk mencegah masuknya serangga dan debu. Nah, kalau Anda pernah kunjungan ke pabrik yang relatif besar, nanti ada pintu kayak tirai gitu, tapi dari plastik yang tebal. Nah, didorong pun agak berat gitu. Nah, dia kayak apa, plastik persegi panjang kayak tirai yang berjajar gitu. Kemudian ada insect killer, tadi sudah saya singgung. Kemudian penerangan sudah saya singgung. Kemudian
lantai itu dibuat apa namanya? Miring supaya apa? Supaya kalau dibersihkan atau dipel atau disentor itu tidak ada genangan air, ya kan? Karena apa? Karena genangan air itu nanti yang menjadi sumber tumbuhnya mikroorganisme dan sebagainya. Kalau apa namanya ada mikroorganisme, maka berpotensi mencemari produk. Juga dihindarkan adanya sudut ruangan. Kalau Anda lihat sekarang mungkin di kamar kos Anda atau di mana, antara lantai dengan tembok Anda itu kan bentuk sudut tuh. Nah, kalau di ruang produksi itu jangan sampai ada sudutnya, maka dia dibuat lengkung sudutnya. Supaya apa? Supaya mudah untuk dibersihkan. Jangan sampai sudut-sudut pertemuan lantai dan tembok itu jadi sarang tumbuhnya mikroorganisme. Nah, maka ruang produksi yang baik itu sebenarnya bukan memakai lantai keramik yang ada nat-natnya seperti itu, tetapi dia diplester dan dilapisi dengan epoksi, ya kan? Maka kemudian dia tidak ada nat-nat antar lantai. Sekali lagi, supaya mencegah tumbuhnya mikroorganisme di ruang produksi dan memudahkan apa namanya pembersihan. Nah, kemudian di ruang produksi itu secara teknis kita bisa melengkapi dengan insulation panel misalnya untuk apa mencegah getaran, bunyi dan sebagainya. Karena pabrik-pabrik itu kan biasanya menggunakan mesin yang dia menimbulkan bunyi dan getaran. Nah, itu harus kita minimalisir dampaknya sampai keluar. Nah, biarlah getaran itu ada di dalam ruangan pabrik saja, kan gitu. Nah, kemudian pembersihan, nah nanti secara rutin 3 kali sehari misalnya dan ada petugas khusus. Oke. Sekarang sanitasi mesin dan peralatan. Nah, prinsip dari sanitasi mesin dan peralatan itu adalah kita membersihkan peralatan supaya jangan sampai ada kontaminasi yang tertinggal di dalam mesin dan peralatan kita. Anda bayangkan misalnya kita hari ini berproses produksi, kemudian mesin dan peralatannya ternyata masih kotor. Nah, kalau ada kotor, apalagi itu adalah makanan, maka kemudian di sisa-sisa makanan di peralatan itu akan tumbuh mikroorganisme juga. Kemudian hari selanjutnya Anda gunakan proses produksi, mikroorganisme yang tumbuh di sisa makanan di mesin Anda itu bisa nempel di produk Anda. Maka resikonya adalah umur simpan dari produk Anda itu bisa tidak lama alias cepat rusak. Nah, makanya kemudian ini harus kita bersihkan. Nah, proses pembersihan mesin dan peralatan itu secara metode ada 2. Yang pertama adalah cleaning in place. Yang kedua adalah cleaning out place atau sering juga disebut dengan total wet cleaning atau TWC. Nah, apa bedanya? Cleaning in place ini jelas dari kata-katanya adalah cleaning in place, pembersihan di tempat. Artinya proses ini adalah proses pembersihan alat tanpa perlu membongkar peralatannya. Nah, sedangkan satunya, cleaning out place atau total wet cleaning, itu membersihkan peralatan dengan membongkar peralatannya. Ya, macam kalau kita habis goreng di atas wajan, wajannya kita ambil bawa ke tempat cuci piring, kemudian kita kosoi gitu.
Nah, kalau cleaning in place tidak perlu dibongkar, pembersihannya berada di si alatnya itu tetap berada di tempatnya. Nah, tergantung dari peralatan kita, itu ada peralatan yang dapat dibersihkan dengan cleaning in place, ada juga yang tidak. Misalnya, kalau industri kita itu adalah industri katakanlah minuman, susu yang sifatnya cair, maka dia akan relatif lebih mudah dibersihkan. Maka kemudian dengan cleaning in place itu memungkinkan. Tetapi bayangkan kalau industri kita ini adalah industri yang pakai adonan yang liat, kemudian bahannya itu nempel di peralatan, nah itu mau nggak mau harus dikosoi kan. Nah kalau dikosoi berarti harus cleaning out place atau total wet cleaning. Nah tergantung dari karakteristik produk kita itu. Nah secara efisiensi tentu saja cleaning in place ini dia lebih cepat. Karena kita nggak perlu membongkar peralatannya, tapi langsung dibersihkan memakai peralatan. Satu set peralatan cleaning in place. Nah, kalau misalnya industri kita mau menerapkan cleaning in place, mau tidak mau kita harus menyediakan set peralatan cleaning in place-nya. Berarti itu nanti akan berdampak pada biaya investasi dan biaya operasional, serta di dalam layout itu kita juga perlu menerapkan atau memastikan ada tempat untuk instalasi cleaning in place-nya ini. Jadi Anda sediakan tempatnya. Nah, cleaning in place ini setidaknya terdiri dari 3 tabung, 3 tangki gitu. Isinya apa? Isinya adalah air, kemudian kaustik soda, kemudian apa itu namanya? Mungkin asam. Apa fungsinya? Air jelas untuk pembilasan, untuk menyabun dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang kaustik soda dan larutan asam, ini adalah untuk melarutkan senyawa-senyawa yang larut basa atau alkali, dan juga senyawa-senyawa yang larut asam. Jadi sistemnya biasanya peralatan kita disemprot dulu dengan air. Kemudian mungkin airnya dicampur sabun juga. Setelah itu dialiri dengan larutan alkali untuk melarutkan komponen-komponen yang larut pada pH tinggi. Kemudian dialiri larutan asam untuk melarutkan komponen-komponen yang larut pada pH rendah. Kemudian dibilas dengan air lagi. Nah, maka kemudian kita membutuhkan setidaknya 3 tabung itu. Nah, karena proses pembersihannya itu menggunakan larutan alkali dan juga asam, maka untuk memastikan proses ini sudah selesai, biasanya di akhir itu air bilasan terakhir itu dicek pH-nya. Kalau pH-nya netral, sekitar pH 6-7, berarti itu sudah oke. Artinya tidak ada residu alkali atau residu larutan asam yang tertinggal di peralatan. Nah, kalau itu masih terlalu rendah, berarti masih ada residu asam di sana, perlu kita bilas lagi. Kalau pH-nya terlalu tinggi, masih ada residu peralatan, kita bilas lagi. Seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan sampai produk kita malah terkontaminasi oleh larutan pembersih kita, kan nggak lucu juga. Nah, maka kemudian itu perlu kita cek. Nah, peralatan-peralatan yang secara rutin dibersihkan dengan metode cleaning in place itu katakanlah seminggu sekali atau sebulan
sebulan sekali, tetap perlu dibongkar, yakinkan tidak ada bahan atau kontaminasi yang tertinggal di peralatan kita. Nah, ini sifat-sifat larutan pembersih bisa Anda baca sendiri. Kemudian sanitasi terakhir, sanitasi karyawan. Sanitasi karyawan itu dilakukan kenapa? Karena jangan sampai makanan kita itu justru terkontaminasi oleh kita sebagai karyawan. Karena kita kan sumber kontaminasi juga, mungkin di rambut, mungkin di sela-sela kuku, mungkin di perhiasan kita. Nah, itu kan sumber-sumber potensi bahaya dan kontaminasi. Maka kemudian sanitasi karyawan itu juga perlu kita perhatikan. Makanya kemudian kita perlu mengadakan fasilitas sanitasi karyawan, termasuk wastafel, sabunnya, kemudian wear pack-nya. Nah, wear pack itu adalah pakaian kerjanya untuk proses produksi itu. Nah, wear pack itu macam-macam juga levelnya. Tergantung dari apa? Tergantung dari jenis industri dan produknya. Kalau bakpia mungkin ya cukup dengan celemek dan penutup rambut dan masker seperti itu. Kalau industri susu, maka memakai wear pack yang full seperti yang ada di gambar itu. Jadi dia menutup semuanya. Itu pun masih ditambah masker juga. Nah, di industri susu pun tadi di awal saya sampaikan ada area-area dengan level sanitasi yang berbeda. Ya kan? Makanya wear pack untuk industri susu satu area dan area yang lain itu bisa berbeda. Misalnya yang area semi kritis itu wear pack-nya bisa memakai kain dan bisa dicuci untuk dipakai selanjutnya. Tetapi di area yang kritikal, wear pack-nya itu sekali pakai. Jadi itu wear pack terbuat dari bahan yang kalau kita sekarang kenal ya macam bahan untuk membuat masker gitulah. Yang bentuknya wear pack keseluruhan dan itu hanya sekali pakai saja. Jadi begitu selesai digunakan itu langsung dibuang. Sekali lagi tergantung dari area tingkat keketatan sanitasinya. Kalau misalnya yang area semi kritis mau pakai wear pack sekali pakai, apakah boleh? Ya boleh, tetapi apakah efisien? Ya kan enggak efisien. Nah, karena sekali lagi kita berbicara soal pabrik dan industri yang berorientasi pada profit. Berarti kita perlu mengeluarkan cost seminimal mungkin dan juga mendapatkan income sebanyak-banyaknya untuk supaya profit kita lebih tinggi. Oke, ini sudah jam 11. Mungkin saya sedikit menyinggung industri limbah saja, limbah industri. Di dalam industri itu tentu menghasilkan limbah. Nah, 5 menit terakhir saya akan gunakan untuk membahas ini. Limbahnya ini, ketika kita menghasilkan limbah, maka ada prinsip pengelolaan limbah yang harus kita lakukan, dan prinsip itu harus kita lakukan secara berurutan. Tentu kita sudah mengenal yang namanya reduce, reuse, recycle. Itu bukan slogan semata, tetapi itu adalah prinsip yang harus dilakukan secara berurutan. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kita punya limbah, industri kita, effort pertama kita, upaya pertama kita yang harus kita lakukan, itu adalah mereduce limbahnya. Misalnya nih, kita mau bikin tempe, ada proses perendaman kedelai, ya kan? Nah, maka kemudian kedelainya ini mungkin bisa di 1 kilogram bisa direndam dengan 10 liter proses normalnya. Nah, tapi upaya yang kita lakukan pertama kali itu adalah mereduce
limbah tersebut. Caranya bagaimana? Mungkin prosesnya cukup menggunakan 5 liter saja. Yang penting tujuan prosesnya itu tercapai. Jadi kita menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan proses kita, agar limbahnya itu yang dihasilkan juga seminimal mungkin juga. Nah, kalau kita menggunakan 10 liter, maka limbah kita 10 liter juga, katakanlah. Nah, kalau kita menggunakan 7 liter, limbah kita cuma bakal 7 liter. Artinya reduce, kita berupaya untuk mereduce limbah dulu. Makanya di perusahaan itu yang baik selalu ada yang namanya Departemen R&D, ya kan? Yang tugasnya apa? Tugasnya antara lain mengembangkan produk, mengembangkan proses supaya lebih efisien, meminimalisir jumlah limbah, dan sebagainya. Nah, kalau reduce nggak bisa, baru di reuse. Kalau di reuse nggak bisa, terpaksanya baru di recycle. Kan seperti itu. Nah, jadi upaya itu harus dilakukan secara berturutan. Karena kalau di dalam industri, apalagi yang di kawasan industri seperti itu, jumlah limbah yang dihasilkan itu setara dengan cost, artinya berbanding lurus. Kalau misalnya industri kita itu berada di kawasan industri, bisa jadi pengelolaan limbahnya itu tersentra di satu tempat, diserahkan ke pihak pengelola kawasan industri tersebut. Misalnya kalau di Surabaya ya di Rungkut, kalau di Bekasi ya di kawasan industri Jababeka gitu misalnya. Semakin banyak limbah yang kita setorkan untuk diolah, itu akan semakin banyak yang perlu kita bayar bulanannya, kira-kira seperti itu. Ya kalau ada kita di komplek ada yang ngambil sampah, kita kan bayar bulanan tuh. Tapi kalau industri kan semakin banyak sampah yang diambil oleh petugas, kita membayarnya semakin banyak juga. Nah, maka mereduce jumlah sampah ini sebenarnya kita juga sedang mengefisiensikan cost yang harus kita keluarkan. Nah, itu. Terakhir terkait utilitas, sedikit saja utilitas itu adalah sarana pengolahan yang dapat menunjang semua kegiatan. Peralatannya itu bukan termasuk peralatan produksi, tetapi kalau peralatan ini tidak ada, proses produksi kita itu bisa berhenti. Misalnya apa? Unit pengolahan air, unit tenaga listrik, penyediaan bahan bakar, atau mungkin steam boiler seperti itu. Nah, itu semua perlu kita adakan di pabrik kita sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh gampangnya, listrik. Di bab-bab sebelumnya, Anda sudah membeli peralatan untuk proses produksi. Nah, kembali lagi ke setiap spek peralatan itu ada daya, ya kan? Ada daya listrik yang digunakan untuk menghidupkan peralatan tersebut. Ya, kalau gampangannya Anda beli blender atau mixer untuk rumah tangga Anda, atau kulkas itu kan ada daya listriknya juga. Nah, mesin peralatan juga. Nah, maka sebagai pabrik kita perlu untuk menyediakan tenaga listrik yang dapat menghidupkan semua peralatan kita. Daya minimalnya yang kita langganan kita. Atau kalau genset, ya genset kita dayanya minimal yang kita butuhkan. Kalau tidak apa ya? Ya tentu saja kalau tidak, begitu alat Anda dihidupkan, nanti bisa jeglek, kan gitu. Nah, maka kemudian unit penyediaan listrik ini, dia tidak terlibat langsung di proses produksi, tetapi kalau tidak ada, ya kacau semua proses produksi kita. Nah, baik, saya kira itu Bu Intan, Bu Ika, tulisannya kampus Intan, jadi Bu Intan. Sering Pak, sering digituin Pak. Oh ya, dasar-dasar perancangan pabrik, tentu saja jika setiap sub ini tadi didetailkan juga masih bisa, tetapi karena ini bagian dari perancangan agroindustri, jadi mungkin itu tadi dasar-dasarnya saja
aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam merancang pabrik, kira-kira seperti itu. Baik, Dengan Pak. studi kasusnya tadi contoh-contohnya adalah pabrik makanan, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dimas atas pemaparannya. Sudah 2 jam ya Pak ya, seperti penyiar radio, sama Pak nasibnya. Saya juga sering sekali, bahkan kalau saya gini, Bu, udah mau mulai belum? Kalau belum saya mau tidur dulu, katanya gitu. Jadi saya sering ditinggal tidur. Terus saya pernah nanya, halo Andi, kamu gimana? Saya baru makan Bu, sambil lihat Ibu, katanya. Jadi, enak banget jadi mahasiswa sekarang Pak, kuliah sambil makan, enggak kayak kita dulu ya Pak. Iya, Ngantuk ditahan gitu kan. Oke. Tapi yang penting kita ikhlas saja, pokoknya kita ngocah dengan ikhlas, nggak usah ikhlas saja pokoknya. Santai. Iya, nilainya juga ikhlas kan Pak ya. Ini ikhlas. Kalau mahasiswa komplain kan kita tinggal bilang kan kita ikhlas ngasihnya. Kita saling ikhlas. Gitu. Ya, Oke. Jadi ada yang mau ditanyain nggak nih anak-anak atau mau titip mungkin WA ya Pak ya, bisa saya share nanti ya Pak WA-nya Pak kalau mau. Boleh, monggo, mungkin nanya silakan. ya. Karena ini anak-anak, jadi ceritanya Ibu sama Pak Dimas ini mau membuat buku bahan ajar pertama kalinya di Intan. Semenjak kampus ini berdiri, PAI itu jadi unggulan, tapi belum pernah bikin buku, Pak. Jadi baru tahun 2021 nanti rencana kami berdua mau membuat buku bahan ajar PAI yang semoga buku itu bisa menjadi awal dan menginspirasi yang lain untuk menambahi edisi berikutnya gitu kan. Jadi buku itu harus terus berkembang dan Ibu harap anak-anak bisa mendapat tambahan ilmu ya, karena terus terang kehutanan itu mindsetnya adalah konservasi, budidaya. Jadi hanya 2 itu, silvikultur Pak. Jadi artinya sebuah pabrik, merancang pabrik, membuat usaha itu nggak ada dalam pikiran mereka. Banyak sekali yang sebelum mengikuti PAI itu nggak punya apa-apa. Kosong blong, pikirannya hanya konservasi hutan, konservasi sumber daya hutan, ekonomi sumber daya hutan, tapi bagaimana memanage dirinya untuk bisa menjadi seorang wirausaha di bidang kehutanan, itu enggak, ya hanya di PAI ini dan di manajemen agribisnis, tapi lebih tepatnya di PAI untuk perancangan pabrik. Jadi ini mungkin anak-anak diam ini karena loadingnya cukup lama Pak, jadi materinya dijejelin gitu, loadingnya tuh masih di sini gitu kan, makanya saya record, tadi hampir lupa saya record. Kalau nggak saya record, bubar jalan semuanya, nggak ada yang masuk Pak. Jadi saya record, itu saya minta anak-anak mengulang dan mengulang, karena mereka nanti akan diberi tugas, saya nanti akan memberi tugas, sebenarnya tugasnya apa ya Pak ya? Merancang pabrik kan Pak? Minimal merancang layout. Merancang layout, ya, Pak. Maksud saya begini. Ya, layout yang seperti Bapak tadi kan. Jadi layout di mana kamar untuk sortasi, di mana ruangan untuk staf, di mana ruangan untuk gudang dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu Pak, nanti mohon mungkin di-share buku-buku yang bisa kami pelajari, yang setidaknya minimal dasar minimal harus ada dalam sebuah industri. Baik itu industri kecil maupun menengah, karena saya nggak yakin anak-anak ini punya pemikiran industri besar. Terus terang memang mereka masih skala UMKM istilahnya. Jadi kira-kira di buku mana bisa ditemukan rancangan sederhana saja contoh UMKM begitu, sehingga nanti selain mereka membuat vlog pitch, ada satu yaitu rancangan pabriknya mereka, karena mereka kan ini saya wajibkan menjadi etok-etok manajer kan Pak, sehingga mereka nanti harus merancang pabrik, membuat usaha, menceritakan dalam vlog pitch. Nah, nanti ada satu layout rancangan pabrik Pak untuk usaha mereka di bidang kehutanan, meskipun ada yang tidak di bidang kehutanan, tetapi ya saya istilahnya begini, yang penting itu bisa untuk skala industri, asal jangan bikin putu mayang atau bikin cilok begitu ya Pak ya. Jadi setidaknya lebih bagus lagi lah konsepnya. Nanti mohon di-share ya Pak ya, kira-kira buku apa yang harus dibaca
supaya anak-anak ini selain melihat YouTube-nya nanti atau videonya ini, mereka juga bisa membaca sedikit untuk merancang sedikit, karena ini memang baru semester sekarang ini Pak perancangan pabrik. Jadi mohon maklum kalau memang anak-anak belum bisa banyak bertanya. Ya karena ini tak kenal maka tak sayang itu tadi Pak. Ya, jadinya saya bisa memahami posisi mereka ini. Iki bahasa apa ini gitu, mungkin seperti itu Pak. Gencet ki opo ini apa namanya sanitasi, mungkin mereka juga nggak kenal karena nggak ada di kehutanan untuk sanitasi. Mungkin di ada sanitasi, mata kuliah sanitasi ya, kayaknya ada, tapi nggak tahu kehutanan dapat apa enggak. Biasanya TP yang dapat. Nah itu Iya, AMDAL ada juga, Bu. dapat. Oh, Alfredus doa. Iya, gimana? AMDAL dapat. Oh ya, AMDAL dapat. Oh, AMDAL dapat. AMDAL dapat. Tapi kalau perancangan pabrik belum dapat kan, Alfredus? Belum, Bu, belum. Oke, ya. Ya, kalau tidak, ini berarti nggak ada yang ditanyain ya, anak-anak. Beneran nih loh. Nggak ada Pak kayaknya. Mereka sudah. Enggak mau. Di mana-mana juga jarang yang bertanya. Kok di kampus saya juga jarang yang bertanya. Mahasiswa sendiri juga jarang ya Pak. Tapi nanti Pak, kalau sampahnya saya yang ngajar itu nanti terus saya nanya, saya utik, baru mereka mau bertanya. Itu kemarin saya maunya nanya ini Bu, jadi kayak curhat gitu. Lah kenapa nggak tanya sama pembicaranya kemarin ya? Saya malu katanya gitu. Kenapa? Ya mungkin karena orangnya humble gitu tadi ya, Pak humble gitu. Ya, oke. Pak Dimas, terima kasih sekali atas pertemuan yang kedua ini. Ini bukan akhir ya Pak ya, karena kita baru mau mulai sebenarnya. Kita baru mau mulai untuk membuat bahan ajar mata kuliah PAI. Semoga materi dari Pak Dimas bisa sangat bermanfaat buat anak-anak didik kami. Ya minimal mereka kenal dulu bagaimana sih merancang pabrik itu. Dan juga untuk Pak Dimas jangan kapok ya Pak Jin, karena mengajar di Intan itu memang spesial ya Pak ya. Spesial pakai telur itu tadi. Jadi semoga Pak Dimas tetap sehat dan sukses dalam karya-karyanya. Amin, terima kasih Bu. Jadi sami-sami Pak. Gitu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kuliah. Silakan bagi yang belum absen silakan absen. Dan kuliah akan Ibu akhiri. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih Pak, Bu.